Baik, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba share materi terkait dengan eh, the management of strategy, concept and cases, part one, strategic management inputs, chapter one, strategic management and quantitativeness. Nah, ini pada eh, chapter ini kita akan belajar terkait dengan eh, strategic management dan strategic kompetitif. Input dari manajemen itu, input dari manajemen strategik, eh, kemudian dan persaingan yang strategik. Chapter one, strategic management and strategic competitiveness. Overview, high content areas. One, nature of competition. Uh, Two, the competitive landscape. Three, IRO, industrial organization model of average return IIR. Resource-based model of IIR. Vision and mission. Stakeholders, strategic leaders, the strategic management process. Jadi ada 8 konten area dari strategic management, manajemen strategik dan persaingan strategik. Yang pertama itu adalah eh, wilayah dari kompetisi itu tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan per eh, area konten area dan baik selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, nature of competition McDonald's. Nah, contohnya ini adalah McDonald's. McDonald's creates value for customers through one business level strategies. Nah, business level strategies itu terdiri dari ada product innovation, upgrading existing restaurant, listening to customers, value menu, healthier items, more convenience, purchasing European property for future expansion, expansion, expansion. Ya. Ada corporate level strategies, dispose of interest in other restaurants. Ini di sini kita pada business level strategi itu itu akan eh, ruang lingkupnya adalah terkait ada product innovation. Kemudian ada upgrading, apa itu product innovation? Product innovation ini di masing-masing industri dan masing-masing organisasi berbeda-beda sesuai dengan visi misi dari organisasi tersebut, sesuai dengan karakteristik organisasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan eh, barang dan produk apa yang menjadi yang dihasilkan menjadi output dari organisasi tersebut. Nah, kalau kasusnya McDonald itu contohnya adalah misalkan McDonald itu adalah merupakan perusahaan yang jualan kue donat. Ya. Kue donat ini seperti apa? Kalau pengalaman saya ke McDonald's itu produk innovation berarti produknya adalah kue donat. Nah, di di McDonald's itu ada beberapa jenis kue. Kemudian menunya itu kalau dilihat di daftar menu itu ada berapa paket donat. Kita beli satu paket terdiri dari 6, ada quantity paket ya, packaging ya, ada pemaketan dari quantity, ada dari eh,
product variation, ada product quality, nah, gitu ya. Nah, inovasinya ini apa? Mungkin kalau donat tadi bentuknya yang tadi kalau kita tahu, yang setahu saya McDonald itu produknya itu eh, si donat itu bentuknya bulat. Kalau si McDonald itu bentuknya dia, kalau saya lihat ya, pengalaman saya McDonald itu dia punya produk tuh seperti ini. Katakanlah ini donat, nah, donatnya seperti ini donat. Nah, semua donat bentuknya seperti ini. Ini donat ya. Katakanlah ini donat, anggap saja ini sebuah donat seperti itu. Nah, ini donat seperti itu ya. Di sini itu, nah, akan ada yang namanya, nah ini butiran-butiran coklat ya, bisa jadi coklat. Nah, ini jenis satu, jenis satu. Nah, produk innovation. Nah, ini adalah produk tahun, katakanlah tahun 2020. Di tahun 2023, nah, pada tahun 2023, lakukan inovasi. Nah, inovasi itu suatu eh, perubahan ya, lakukan perusahaan melakukan suatu inovasi terhadap produk, donatnya itu dirubah. Karena ada juga, kalau pengalaman saya, untuk donat si levelnya itu tuh donat, terlepas dari McDonald-nya, donat itu sendiri, di donat-donat yang pedagang jualan kaki lima itu yang naik gerobak itu saya pernah temukan ada donatnya bentuknya seperti ini. Dia bentuknya seperti ini, donat, terus ini dikasih tepung. Nah, itu dikasih tepung. Yang dibuburi tepung semuanya, tepung, tepung, ini semuanya tepung. Nah, tapi di McDonald's ini produk ini belum ada. Adanya ini di pedagang kaki lima. Nah, siapa tahu 2023 ini si McDonald's dia mau melakukan inovasi dari bentuk bulat. Seperti ini kan bentuknya bulat ya. Ini bulat. Kemudian dia berubah menjadi lonjong. Nah, dia berubah menjadi produk yang lonjong seperti ini ya. Nah, ini bentuknya saya katakan bentuknya lonjong. Seperti itu, donat lonjong. Nah, tinggal dikasih nama. Apa yang berubah adalah bentuk. Bentuk dari sini ke sini. Ini juga salah satu merupakan inovasi. Katakanlah seperti itu dalam donat ya. Kemudian upgrading existing restoran. Nah, restorannya di-upgrade. Nah, biasanya kalau restorannya si McDonald's itu ini sebuah katakanlah ini gedung, eh, sorry, katakanlah ini ya, restoran. Nah, seperti ini. Ini gedungnya, kemudian ini areanya. Katakanlah ini area dari si McDonald, itu dia areanya seperti ini. Nah, di kalau ada bahasa upgrade, ini kalau dia terhadap bangunan, itu upgrade itu misalkan ini tadi satu lantai, di upgrade menjadi dua lantai, katakanlah seperti itu ya. Di upgrade menjadi dua lantai, di upgrade menjadi dua lantai, ya, katakanlah seperti ini. Ya. Nah, nanti dari satu lantai ini satu lantai, naik lagi ini menjadi lantai yang kedua. Nah, ini satu seperti itu. Katakanlah ini area parkir ya. Katakanlah ini entrance, ini gedung masuk, ini juga masuk seperti ini. Ini area parkir kendaraan seperti itu. Parkir, area parkir, ini area parkirnya. Ini area parkir di upgrade. Kalau di upgrade berarti bisa menambah lantai. Nah,
Nah, seperti ini, upgrading existing restoran. Kalau dari sisi bangunan, kalau dari sisi interior desainnya, ya bisa kursinya yang diperbaikin, bisa catnya, bisa apanya, dan lain-lain seperti itu ya, yang di-upgrade. Ini itu upgrade. Nah, kemudian listen to customer. Value menu, nilai menu itu, value dari menu itu kan, kalau nilainya itu kan biasanya daftar harga. Value menu itu price list. Nah, biasanya sini ada daftar price list. Biasanya ada kan kalau kita di meja kasir itu mau beli donat, sini donat satu misalkan. Donat satu, nih RP, donat dua, RP, nih ini price list. Price list ini bisa di tampilannya informasi harga ya. Price list itu informasi harga ini bisa dalam bentuk kertas, bisa bentuk kertas. Ada banyak model kertas yang bisa bentuk dalam papan reklame, ya dalam papan reklame biasanya di belakangnya kasir itu ada. Nah ini value menu, ya. Kemudian listen to customer, jadi kita harus mendengarkan dari atas persepsi harga dari customer. Oh, kadang customer bilang wah ini kemahalan donatnya seperti ini kalau dibandingkan dengan toko sebelah begini begini ya. Jadi di- mendengarkan pelanggan. Healthier items, nah ini dari sisi kesehatannya seperti apa. Healthier item ini ada misalkan nih informasi informasi nilai gizi. Nah, seperti ini kan. Nah, begitu dia. Purchasing European property for future expansion. Itu untuk eh, McDonald itu adalah untuk purchasing properti McDonald di wilayah Eropa mungkin ya. Untuk ekspansi masa depan. Seperti itu. Jadi, membeli properti-properti di wilayah Eropa untuk future expansion. Mungkin dia mau McDonald ini mau menambah eh, toko ataupun gerai di wilayah Eropa. Jadi ada mungkin properti-properti yang di wilayah Eropa itu yang banyak tidak terpakai. Mungkin mereka bisa rental, bisa sewa dan lain-lain. Seperti itu strateginya McDonald. Nah, bisnis level strateginya. Kalau mengambil contoh di eh, top- di Kemenhub seperti itu ya. Nah, ada SOP, ya, ada standar operating procedure itu dia level level berapa? Level satu, level 2, level 3, level 4. Nih, berarti ini. Nah, level satu ini kantor pusat, kemudian kantor pusat, kemudian ini tingkat eselon 2 dan ini tingkat di level eselon 3 dan di sini itu di level mungkin unit ya unit seperti itu.
Ini tadi, oh sorry. Eh, ini dia untuk corporate level strategy. Ini tata kelola level strategi. Jadi, level strategi dari perusahaan itu ada ternyata strategi itu ada level-levelnya. Nah, dia level yang mana gitu ya. Sports of its interest in other restaurant. Nah, ini eh, jadi corporate equity strategy itu membuang minatnya pada restoran lain. Nah, ini eh, jadi dia ini fokus McDonald ini fokus kepada produknya donat ya dan tidak tertarik kepada jenis restoran yang lain. Jadi McDonald ini mungkin mereka selain awal selain donat, mereka juga jualan makanan, mungkin nasi goreng dan lain-lain. Ada produk karena dikatakan restoran ya. Tapi donat juga sendiri dikatakan bisa restoran. Mungkin ini kembali kepada budaya ya. Mungkin di Eropa sana orang saat makan satu potong roti sudah cukup. Tapi kalau kita memang lihat dari sisi harga, kalau saya sebagai orang Indonesia itu satu potong roti bagi kita itu nggak cukup untuk saya makan. Tapi mungkin kalau bagi warga negara Eropa cukup ya. Nah, karena saya lihat kalau harga dari sisi harga saja saya perhitungkan ya satu dolar itu katakanlah nilainya berapa? Tuh, misalkan 15.000 ya, seperti kan seperti itu. 15.000. Kalau dihitung dengan standarnya saya, satu kali makan saya tuh hanya punya budget untuk 30.000. Paling saya bisa makanin dua potong. Ini dua potong donat saya bisa makan. Jadi dengan ini maksud saya ini dikatakan dia restoran karena persepsinya saya kalau restoran itu saya cenderungnya seperti rumah makan Garuda ya, rumah makan Minang seperti itu. Ya rumah makan seperti itu, restoran makan. Nah, ternyata di sini dipersepsikan eh, restoran. Ya, jadi dia itu tidak tertarik misalkan untuk pengembangan seperti restoran yang lain KFC katakan dia tidak ekspansi ya. Ekspansinya itu arahnya ke sini membeli properti di Eropa untuk future expansion untuk mungkin menambah gerai dari McDonald's-nya seperti itu. Mungkin ini adalah strateginya si McDonald's seperti itu. Hmm. Oke.
Strategic competitiveness. Ya. Chief, when a firm formulate and implements a value creating strategy. Ya. Eh, kita harus menerima ketika eh, ketika formula dari si perusahaan, formula strategi perusahaan dan implementasi, eh, ketika mengimplementasikan sebuah nilai dari strategi hasil dari strategi tersebut. Jadi eh, kita harus ketika itu sudah diputuskan menjadi suatu strateginya perusahaan dan sudah diformulasikan, maka kita harus implementasikan. Kurang lebih seperti itu nih artinya. Kemudian strategi. Nah, strategi itu sendiri. Eh, Integrated and coordinated set of commitments and action designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage. Integrasi dan koordinasi eh, strategi itu harus terintegrasi dan eh, coordinated set of commitments itu maksudnya eh, serangkaian komitmen yang eh, terintegrasi, yang terkoordinasi dan action designed to exploit eh, core competency and again consistency. Jadi maksudnya itu si strategi itu harus terintegrasi dengan strategi yang lain. Kemudian serangkaian komitmen yang terkoordinasi. Artinya si ada komitmen dari si perusahaan itu setelah tadi strategi sudah diformulasikan, diimplementasikan, sudah dibuat, itu harus diintegrasikan misalkan dengan unit bisnis yang ada di perusahaan sampai dengan ke level individu, strategi individu, unit sampai dengan perusahaan, kemudian perusahaan induk ya, perusahaan besar dan lain-lain sampai dengan negara mungkin ya sampai ke level negara. And action rencana desain dari rencana aksi untuk mengeksploitasi kompetensi inti eh, dan memperoleh keuntungan kompetitif seperti itu. Kemudian untuk strategi ini mungkin contohnya ya eh, strategi ini kalau kita terjemahkan strategi ini eh, dalam organisasi perintahan itu dan namanya rencana strategis, rencana strategis. Di sini ada yang terintegrasi dan intinya ada komitmen di sini yang terorganisasi. Secara strategis, dalamnya ada strategi. Ya. Di dalamnya itu ada strategi, di dalamnya itu mungkin ada rencana aksi, seperti ini. Nah, nah,
dari strategi-strategi yang telah disusun ini itu harus eh, untuk memperoleh manfaatnya itu adalah untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif seperti itu. Competitive advantage to CA implemented strategy that competitors are unable to duplicate and find too costly to imitate seperti itu ya. Jadi implementasi strategi ini kompetitor tidak dapat menduplikasikan ya, or find too costly to imitate seperti itu. Hmm. Jadi ketika untuk mau mengaplikasikan itu butuh biaya yang besar untuk eh, mengimitasinya ya, menjiplaknya ataupun menirunya itu butuh biaya yang besar seperti itu. Above average returns. Returns in excess of what investor expect in comparison to any other investment with similar risk. Tingkat pengembalian eh, eh, kembalian dari yang investor harapkan dibandingkan dalam perbandingan dengan investasi yang eh, dibandingkan dengan investasi yang serupa, memiliki risiko serupa, ya seperti itu. Nature of competition, basic concept itu ya. Dan risiko dan investor uncertainty about economic gains or losses resulting from a particular investment. Ketidakpastian dari investor tentang eh, economic gains. Nah, itu economic gains itu eh, tentang ekonomi ya, dari keuntungan keuntungan ekonomi eh, yang dihasilkan dari eh, investasi itu dari investasi tertentu. Nah, itu jadi kita tidak bisa memprediksi ya bisa diproyeksi sebenarnya keuntungan dari berinvestasi itu kita bisa bikin studi kelayakan ya bisa dihitung ada rumus untuk menghitungnya ada standar-standarnya kita bikin internet untuk rumus dengan menggunakan IRR dan benefit cost ratio atau return of investment itu adalah eh, tools-tools untuk menilai dari sebelum kita melakukan investasi itu bisa diukur seperti itu.
Nah, tapi atas ketidakpastian gejolak global, kompetisi, dan lain-lain, itu menyebabkan hanya bisa jadi suatu target rencana. Ya, masih banyak ya, ketika kita rencanakan dalam implementasinya, ya banyak masalah, ya banyak kompetitor, apa segala macam kejahatan dan lain-lain yang tidak pasti, yang tidak bisa, hingga itu menjadi beresiko. Jadi kita susun rencananya seperti itu, kita susun rencana eh, apa, suatu kajian terkait eh, kelayakan dari sebuah investasi. Kemudian pada saat pelaksanaan ya banyak masalah ini yang menyebabkan dia tidak pasti. Belum ditambah lagi ada gejolak global secara sisi ekonomik ya. Tapi kalau dari sisi alam, eh, dari sisi alam ya yang tidak bisa diprediksi itu bencana alam ya. Tapi kalau kita punya keahlian yang lebih, ya bisa juga diprediksi, ada tanda-tandanya bisa diantisipasi. Tapi itu juga kan butuh biaya besar, butuh effort, butuh waktu. Nah ini dia terkait dengan resiko. Kalau dalam ekonomi saya tidak terlalu ramai. Mungkin kalau di alam seperti katakanlah bencana, tanah longsor, ataupun gempa, ataupun badai. Nah, badai kan kita harus bisa peroleh akses dari informasi cuaca, informasi badai itu kan dapat dari BMG, bisa dapat ya, bisa diketahui artinya. Kemudian resiko apa kebakaran, nah ini juga bisa diantisipasi, bisa risiko itu bisa dimitigasi dan bisa dimanajemen, namanya manajemen risiko ya, tergantung keahliannya kita. Kemudian average return tingkat pengembalian ya, itu returns equal to what investor expect in comparison to other investment with similar risk. Nah, tadi seperti yang tadi, tingkat pengembalian persamaan equal ya, maksudnya returns pengembalian dari ekspektasi oleh investor dalam perbandingan dengan investasi yang sama ya, yang serupa seperti itu. Kemudian strategic manajemen proses, ya, strategic manajemen proses itu full set of commitments, ya, decision and action required to for a firm to achieve strategic competitiveness and earn above average returns seperti itu ya. Itu adalah serangkaian dari komitmen ya, ada komitmen di sini, ada strategic management proses itu adalah jadi kalau dia kita buat tadi flowchart input ya, tadi kita bicara strategic management inputnya tadi apa, kemudian prosesnya seperti apa, ini seperti ini, kemudian ada output, jadi kan ada output seperti ini ya, yang akan menghasilkan dalam proses akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini ada iklan sedikit. Oke, nah jadi proses proses manajemen strategi itu ada di sini dari input, kemudian ini proses adanya di sini di area yang sini. Proses. Nah, ini strategi manajemen proses itu terdiri dari komitmen ya, kemudian keputusan ya, kemudian action, eh, kemudian and action required, kebutuhan aksi untuk firm perusahaan itu menerima dari strategi competitiveness dan memperoleh keuntungan rata-rata ya.
ya, di atas rata-rata. Dan memperoleh keuntungan and earn above average returns, ya, keuntungan di atas rata-rata. Seperti itu. Strategic inputs, ya. Nah, strategic dari input dari strategi itu tadi, eh, itu adalah the external environment, lingkungan eksternal, ya. Kemudian the internal organization, organisasi. Setelah ini diidentifikasi semuanya, baru kita bisa menentukan visi misi. Seperti itu. Organisasi, ya, kita bicara organisasi. Kalau tadi berbicara organisasinya itu adalah apa? Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Jadi kalau PBB ini hanya di bumi, ya. Kalau kita berbicara lingkungan, ya, saya belajar bumi itu di SMA, belajar di geografi dan juga belajar di IPA, di ilmu pengetahuan alam. Belajar tentang kalau kita skupnya bumi, nah, berarti dia PBB, ini organisasinya PBB yang mengurusin dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa. Skupnya ini dunia, kan. Nah, kalau dia berbicara PBB besar. Kalau dia masuk lingkungan alamnya, berarti dia bumi. Seperti ini, ya, ini bumi. Di sini bumi, kemudian di sini ada apa? Kalau di kita lengkupnya bumi, masuk lagi kita ke galaksi Bima Sakti. Nah, lingkupnya Bima Sakti di sini ada apa? Ada 9 planet. Ini ada 9 planet. Ini belum ada yang ngurusin nih. Sampai terakhir di Pluto. Nah, ini kalau kita lebih luas, jauh, Jagat Raya, ya. Masuknya ke luar angkasa. Kalau masuk lagi ke dalam, di dalamnya bumi ini, berarti ada apa? Ada Indonesia. Nah, ada Indonesia di sini. Nah, Indonesia ada pulau-pulau Sumatera lingkungannya. Masuk lagi kantor terkecil, ya. Tadi katakanlah satu konter McDonald, ya. McDonald di Medan, katakanlah seperti itu. Ini lingkungannya seperti apa? Itu seberapa jauh ini lingkungannya? Apakah kita mau identifikasi sejauh 10 meter dari lokasi, ini 10 meter, ini 10 meter. Nah, ini lingkungan, ya. Kalau lingkungan alam, ya, seperti itu, ya. Kalau internalnya, berarti tadi dalam lingkungan internal organisasi, internal itu ada terkait dengan sumber daya manusia, infrastrukturnya, eh, kemudian ada infrastruktur, ada dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan ada lain-lain, ya. Strategi, tools, metode, ya, gitu. Kalau dari ini, kemudian visi misi, ya, ya kan, visi misi.
ada strategic action ya. Strategic formulation itu ada business level strategy ya, ada quantitative rival rivalry and quantitative dynamics ya. Dan merger and acquisition strategy. Ada international strategy, ada corporative strategy. Strategy action itu ada, tadi ada berapa, untuk formulasinya itu adalah formulasi business level strategy, ada competitive rivalry, eh, dan quantitative dynamics, corporate level strategy, eh, level dari strategi perusahaan, merger dan akuisisi, strategis, merger dan akuisisi. Ya. Ada international strategy, ada corporative strategy, seperti itu ya. Ada strategic implementation, ini eh, corporate governance dan organizational structure and controls. Strategic leadership, strategic entrepreneurship, di untuk strategi formulation itu ada eh, eh, itu area dari strategic action itu ada strategic formulation dan strategic implementation. Strategic formulation itu ada business level strategy, competitive rivalry, and competitive dynamics. Ada corporate level strategy, nah, merger and acquisition strategy, international strategy, cooperative strategy. Dan ada strategic customers, nah, strategi untuk para pelanggan, strategic competitiveness above untuk eh, memperoleh eh, pendapatan di atas rata-rata. Nah, ini dia. Nah, ini semuanya visi misi dan lain-lain semuanya ini adalah untuk strategi kompetitif untuk bersaing untuk memperoleh pendapatan di atas rata-rata, keuntungan ya seperti ini, intinya semuanya adalah profit, profit ataupun outcome ya, ataupun outcome seperti itu. Kalau profit dia dinilai dengan keuntungan dengan rupiah, outcome ini bisa jadi dia non profit tapi memberikan manfaat yang bisa terukur maupun tidak terukur, manfaat yang terukur
Ada manfaat yang tidak terukur, tapi baiknya yang terukur. Kalau yang paling mudah diukur, ukurannya dengan uang, ya. Uang diukur dengan uang. Tapi bisa juga kalau model-model yang ada di Papua masih ada dengan tanpa uang, masih ada dengan, kan intinya ekonomi itu adalah eh, uang itu kan sebagai alat tukar ya. Jadi alat tukar, ya, alat tukar. Jadi tidak menggunakan uang nggak bisa lebih mudah. Uang bisa lebih mudah menggunakan alat tukar, tapi kalau di pelosok-pelosok tidak perlu menggunakan uang seperti itu. Kalau seperti di Papua, ada juga masih ada metode ekonomi untuk pertukaran barang ya. Barang, barang dengan barang, barangnya dinilai, nilainya berapa. Misalkan satu pisang, satu sisir pisang dengan 1 kilo ubi. Ditaksir-taksir aja ditukar. Kebutuhannya apa sebelah sana. Dan tidak menggunakan uang seperti itu. Ya, jadi manfaatnya ada, bisa, tapi tidak bisa dinilai dengan, bisa tidak bukan dinilai dengan uang, tapi ada nilainya seperti itu, ada value, ada nilai, tapi tidak melulu dinilai dengan uang, tapi bisa dikonversi dengan uang, tapi alat tukarnya bukan uang seperti itu. Beda dengan kalau kita pisang, kita bawa uang, saya beli pisangnya, kemudian saya beli lagi eh, apa tadi, katakanlah ubi, ya katakanlah tadi ini satu sisir pisang ya seperti ini. Katakanlah ini pisang, ya di sini satu sisir pisang, satu sisir pisang, pisang ya seperti ini, ya. Nah ini pisang tuh seperti ini, oh ulangi ini ya, gambarnya jelek kurang berarti. Katakanlah ini pisang satu sisir ya, pisang seperti ini dia sisirnya, satu sisir, satu sisir. Katakanlah pisang seperti ini satu tandan pisang, ya. Di sini ada, kalau ini ubi, ya, 1 kilogram ubi. Nah, ini seperti ini. Ini adalah produk dari suatu organisasi, katakanlah ya, sederhana saja saya katakan. Nah, seperti ini. Kita mau memilih manfaat, ya. Ini produk dari suatu organisasi. Ini produk dari organisasi A, ini produk dari organisasi B, ya. Nah, masing-masing masukkan produk. Nah, atas dia mereka punya visi misi, punya eksternal apa segala macam. Eh, ada strategi untuk menghasilkan suatu produk ini, satu ubi. Nah, kita mau tahu manfaatnya. Manfaatnya mereka adalah bagaimana terjadi supply ya. Katakanlah, ternyata si B ini membutuhkan pisang dan si A ini membutuhkan ubi. Bertukar mereka, bertukar produk seperti ini, ditukar. Bagaimana menilainya? Ya, saya nggak tahu. Mungkin kita ambil satu nilai ya, makanya harus ada nilai yang diambil. Satu tandan pisang ini mungkin harganya Rp misalkan 10.000. Nah, ini juga harganya Rp 10.000. Kalau ditukar kan artinya eh, kalau harganya sama ya berarti impas kan. Kebutuhannya tercapai dari produk ini, ada manfaat. Ada pertukar substitusi dari suatu kebutuhan dari suatu perusahaan atau organisasi. Kita lihat ubi. Ya, kalau kita lebih kecil lagi tadi ke keluarga, ke orang ya. Eh, tadi ini perusahaan A atau perusahaan B seperti itu. Strategi eh, ininya adalah bertukar. Outcome untuk memperoleh keuntungannya adalah eh, ya nggak ada untung di sini, impas saja. Kita hanya tukar-tukar produk aja. Tadi maksudnya saya bilang intinya dalam mengukur tingkat kembalian ini, kalau nilainya sama, artinya apa yang kita hasilkan ini kan impas. Kalau kita membutuhkan produk lain seperti ini. Eh, Maksud saya tadi competitive above average, tingkat pengembalian rata-rata itu
Yang bagus itu kalau harganya ada keuntungan selisih. Kita tukar 1 kilogram ini ada keuntungan seperti itu. Maksud saya tadi menilainya, menilai dari kompetitif tingkat pembelian itu apakah dengan uang seperti ini, uang pecahan seperti itu bentuknya, atau hanya dengan nilai saja seperti ini kan bisa barter. Ini kalau seperti ini namanya barter. Namanya kan kita barter seperti ini kan. Nah, sistemnya ini barter, ini barter kan. Artinya dalam pertukaran dari outcome ini tadi, dari eh, strategik dari strateginya tadi kita ini kita menyusun strateginya itu apa kita produk kita ini produk kita ubi strateginya bagaimana kita mendapat keuntungan ya mungkin kita barter karena kita punya kebutuhan di ini substitusi barter sehingga metodenya barter sehingga strateginya apa strategi barter untuk mendapatkan manfaat dari visi misi dan lain-lain gitu ya kebutuhan kita hasilkan kita punya manfaatnya apa tetapi tidak dinilai dengan uang tapi ada nilainya artinya impas seperti ini apa yang kita hasilkan dari sini metode apa strategic action kita udah hasil action kemudian strategic kompetitif untuk ini strategic outcomes itu ya outcome-nya itu manfaat dari strategi itu adalah strategi kompetitif dengan tidak rata-rata seperti ini katakanlah seperti itu maka apa strateginya barter. Ya, barter ini kan dalam barter ini kan ada nilai di sini nah nilainya ini yang bisa kita ukur sebagai manfaat dari keseluruhan strategic input, strategic action, dan strategic outcome. Nah, jadi strategic outcome ini dari action ini apa manfaatnya? Misalkan tadi strateginya adalah untuk menghasilkan ini satu tandan pisang itu ya harus menanam pohon, bibit apa segala katakanlah seperti itu ya. Ini kalau yang lain dalam yang terdapat di quantitative landscape ya, ini ya quantitative landscape uh, pace of change in rapid ya. Laju perubahan sangat cepat. Nah, ya, pace change of pace of change is rapid. Industry boundaries are blurring. Financial capital is more scarce, and markets are increasingly volatile. Other CL characteristic, ya, economies scale, advertising budget not as effective as before. Change in managerial mindset from traditional to more flexible and innovative. Jadi, Constitutional landscape itu terdiri dari eh, ada laju perubahan yang sangat cepat, ya, seperti itu. Industry boundaries are blurring, gitu ya, dari industri
ada batasan industri, batas-batas industri menjadi kabur. Financial capital is more scarce and market are increasingly volatile. Eh, Modal finansial is adalah eh, menjadi lebih langka dan pasar dan pasar semakin tidak stabil. Modal keuangan semakin langka dan pasar semakin tidak stabil. Ada sinyal karakteristik ya, economic economies of scale. Berarti ini ada eh, skala ekonomi, apa yang mau dipakai kalau skala ekonomi, dan budget untuk pengiklanan itu tidak efektif dari sebelumnya. Kurang efektif ya dari sebelumnya. Budget untuk advertising ya, iklan, marketing ya. Eh, Change in managerial mindset from tradisional ke arah fleksibel dan inovatif. Tradisional ini kan artinya kalau kita terjemahkan tradisional ini lama ya. Ada kita ada jangka waktunya. Periode tradisional ini mungkin tahun kan, series tahun kita kata tradisional ini dari tahun tahun apa cara atau metode menggunakan alat tahun 2000 2000-an. Nah, di sini tahun 1900 ya seperti itu. Di sini ada tahun 2050 katakanlah seperti itu. Mana nih kita katakan area tradisional? Nah, sini areanya tradisional, sini area tradisional katakanlah seperti itu ya. Tradisional di sini sudah modern ya. Gitu ya. Lebih modern. Jadi ini tradisional. Jadi para manajemen mindset pun dia lebih modern ya. Kalau kita menggunakan modern itu ya kita harus lihat transformasinya apa modern ini. Modern itu ya dari teknologi yang digunakan, dari cara berpikir, perilakunya, kemudian perilaku masyarakat modern, kemudian teknologi, teknologi informasi, dan lain-lain ya. Kemudian ada hyper competition, extremely intense rivalry among competing firms characterized by escalating and increasingly aggressive competitive moves, assumption of market stability replaced with notion of
and chain. Jadi ada ditandai dengan hyper competition, extremely intense rivalry, rival extremely intense rivalry among competing firms. Jadi ada ekstrim peningkatan yang ekstrim dari pesaing ya, dengan karakteristik escalating and increasing aggressive positive moves. Assumption of market stability replaced with notion of instability and change. Itu ya. Kemudian ada the two primary drivers of the competitive landscape, the global economy dan teknologi. Dan ada the global economy itu terdiri dari goods, service, people, skills, and ideas move freely across geographic borders. Europe through the European Union. EU is the world's largest single market. EU versus US GDP are 35% higher. Emerging competitive force, China and India. And summary, globalization increase economic interdependence among countries as reflected in the flow of goods and service, financial capital, and knowledge across country borders. Nah, jadi ini global economy itu adalah terdiri dari barang, jasa, orang, ada keterampilan dan ide-ide yang berpindah atau bergerak secara bebas melewati eh, batas geografi borders. Nah, ini contohnya kalau goods ini perdagangan ya, perdagangan barang yang ada di eh, katakanlah di Eropa ya, Eropa ada di sini, Eropa, sini Indonesia ya, katakanlah di sini Indonesia, ini itu Indonesia, nah, terjadi perdagangan. Kalau misalkan mobil ya, mobil yang diproduksi mobil BMW, misalkan diproduksi di Eropa, kemudian dijual di Indonesia, jual di Indonesia mobil BMW ya. Ini juga ada mobil BMW. Nah, ini terjadi perdagangan berupa goods gitu ya. Nah, kemudian dari sisi apa? Service. Nah, service ini jasa, bahkan tadi ini tadi Eropa ya, ini itu Eropa, ini itu benua Eropa. Nah, ini itu Indonesia, ini itu Indonesia. Ada ini ya, turis, ada turis, perjalanan wisata, baik orang Indonesia ya ke Eropa maupun orang Eropa yang menuju
ke Indonesia. Nah, ini ada terjadi service. Servisnya itu ya banyak ya. Ada service itu ada ketika masuk satu negara kita sudah mulai menggunakan jasa dari di negara-negara di Eropa misalkan. Nah, kemudian ini di Indonesia seperti itu ya. Mungkin juga orang Eropa ketika berlancong berlibur ke Indonesia di Bali misalkan ada jasa yang diterima seperti itu. Ada juga eh, ada orang di situ ada skills ya. Hmm, ada ide, ada emerging major competitive force. Nah, ini ada China, India. China ini adalah merupakan negara-negara besar ya, dengan jumlah penduduk besar, secara geografi juga wilayahnya besar. Ini juga merupakan eh, yang sangat kompetitif ya. Nah, kesimpulannya adalah globalisasi itu meningkatkan ekonomi, ketergantungan ekonomi antara negara-negara yang ada aliran barang dan jasa, financial capital dan knowledge eh, across country borders ya. Nah, itu ada ketergantungan antara ketergantungan baik teknologi maupun barang maupun jasa maupun finansial capital seperti itu. Next itu oke, sebentar ya kita ini dulu, kita break dulu ya sebentar ya.
teknologi and technology change. Nah, perubahan teknologi ya, teknologi division, perpetual innovation. Describe how new information intensive technology are replacing older power. Speed to market may be primary competitive advantage. Dua belas sampai 18 bulan time frame together involve the competitor R&D ya. Ada disruptive technologies, technologies that destroy value of existing technology, create new market. Next, technology and technology change. Number one, technology division and disruptive technologies. Number two, the information age. Number three, increasing knowledge intensity. Uh, the information age, dramatic change over last several years. Major technological developments affect how information is used and disseminated. Internet provides infrastructure for information anytime, anywhere, increasing increasing knowledge intensity, defined as information intelligence and expertise, and is the basis of technology and its application. Then through experience, observation, and inference. Strategic flexibility set of capabilities is to respond to various demands and opportunities existing in a dynamic and uncertain competitive environment. And industrial organization model of um, Langit resource-based model of IIR. Sorry, but ini industrial organization model of above of returns IIR. Industrial organization model of above of return IIR itu terdiri dari satu studi the external environment, especially the industry environment, the external environment, the general environment, the industry environment, the competitor environment. Okay, an industry with high potential for above average returns, an attractive industry, an industry whose structural characteristics suggest above average return.
Identify the strategy called for the attractive industry to earn above average return. Strategic formulation. Selection of strategies that link with above average returns in a particular industry. Develop or acquire assets and skill needed to implement the strategy. Asset and skills required to implement a chosen strategy. Use the firm's strengths, its develop or acquire asset and skill to improve to implement the strategy, the strategic implementation, selection of strategic action linked with effective implementation of the chosen strategy. Dan terakhir itu adalah superior returns earning of above average return. Jadi itu dimulai dari lingkungan eksternal, dan ada industri, lingkungan industri, dan selanjutnya modelnya itu adalah eh, formulasi strategi, ya, kemudian asset and skill, kemudian strategi implementasi, ada superior return. Basic premise to explain the dominant influence of the external environment on firm strategic action and performance. Itu premis ini kalau kita dengar kata premis ini gimana nih? Ini logika matematika ya. Kalau kita materi premis itu basic premis. Nah, itu adalah untuk menerangkan eh, basic premis itu uh, to explain the dominant influence. Jadi eh, variabel yang influence itu yang mempengaruhi ya, yang paling mempengaruhi dari external environment, dari lingkungan eksternal on and and performance on perform strategic action and performance. Nah, performa organisasi. Basic premise yang menjelaskan
Basic premise ini, kalau basic premise ini, kalau saya bilang basic premise, ya. Basic premise itu kalau kita cari di Google ya, itu artinya premis dasar. Kalau premis ini kita cari ya. Basic basic premise itu kalau kita cari di Google saja ya, itu basic premise itu pelajarannya matematika ya. Ini kalau saya cari saja, premis itu adalah logika matematika ya, kalau saya nggak salah. Ya, premis itu adalah berhubungan tentang logika. Premis itu artinya adalah pernyataan mengenai apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dasar pemikiran alasan premis memiliki artian yang sama dengan yang disebut dengan yang sebenarnya dalam premis memiliki artian yang sama dengan asumsi dan premis disebut kalimat yang dijadikan dasar menarik kesimpulan di dalam logika. Sedangkan logika adalah salah satu bahan kajian dalam ilmu filsafat yang bicarakan tentang benar dan salah. Ya, logika adalah ilmu pengetahuan tentang cara mencapai kesimpulan secara lurus setelah didahului seperangkat premis. Hipotesis juga bisa, boleh ya. Katakan seperti itu dalam statistik. Premis itu ada terdiri dari dua, ada premis mayor, ada premis minor. Nah, kalau ini basic premis, berarti asumsi dasar ya, yang menjelaskan tentang hubungan, yang menjelaskan tentang eh, eh, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi dari lingkungan eksternal kepada pada strategi organisasi dan kinerja ya. Underlying assumption ya. External environment imposes pressures and constraint that determine the strategic resulting in IIR. Most firms compete with a particular industry or segment. Control similar strategical relevant resources. Pursue similar strategies in light of those resources. Resources for implementing strategy are highly mobile across firm. Therefore, any resources difference between firm will be short-lived. Short-lived, ya. Organizational decision makers are rational and commit to acting in the firm's best interest, as shown by their profit maximizing behavior.
Jadi lingkungan eksternal itu memberikan tekanan dan constraint determine the strategies existing in AR. Lingkungan eksternal ya memberikan tekanan. Nah, ini seperti apa contohnya ya? Ini yang baru saja itu contohnya mungkin buat saya jelaskan. Eh, ini yang memberikan tekanan ya. Ini di tahun kemarin di tahun era tahun 2018 sampai dengan 2021 ini eranya pandemi COVID ya. COVID eh, ini lingkungan eksternal yang di luar dari organisasi itu adalah 2018 sampai dengan 2021 ada apa, pandemi COVID ya. Oke. Pandemi COVID-19 ya. Pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan terhadap aktivitas ataupun strategi capaian kinerja maupun strategi dari mempengaruhi strategi dari organisasi dan kinerja organisasi serta dampak dari outcome dari strategi tersebut. Nah, seperti itu ya. Di dampaknya itu sangat berasa ya untuk aktivitas organisasi hampir di seluruh belahan dunia. Sebagian besar perusahaan itu bersaing tanpa eh, di dalam industri tertentu ya. Contoh similar strategical relevant resources. Pursue similar strategy in light of those resources. Resources for implementing uh, strategy are highly mobile across firm. Sumber daya untuk mengoperasikan strategi are highly mobile uh, antar perusahaan. Nah, therefore, any resources difference between firm will be short-lived.
organizational decision makers are rational and committed to acting in the firm's best interest as shown by their profit maximizing behavior. Five force model Michael Porter. The five force includes suppliers, buyers, competitive rivalry, product substitutes, and potential entrants. Reinforce the importance of the economic theory and analytical tool, diversely lacking in the field of strategy, determines the nature of level of competition and profit potential in industry. Suggests an industry profitability is an interaction between these five forces. The resource-based model of IIL. Number one, identify the firm resources, study its strength and weakness compared with those of competitor. Resources input into a firm production process. Number two, determine the firm's capabilities. What do the capabilities allow the firm to do better than its competitors? Capability of integrated set of resources to uh, integratively perform a task or activity. Determine the potential determine the potential of the firm resources and capabilities in the term of competitive advantage. Competitive advantage, ability of a firm to outperform its rival. Perform locate an attractive industry. An attractive industry, an industry with opportunities that can be exploited by the firm resources and capabilities. Select a strategy that best allows the firm to
utilize its resource and capabilities to opportunities in the external environment. Strategy formulation and implementation, strategic action taken to earn above average returns. Superior returns, earning of above average returns. Basic premise from unique internal resources and capabilities in combination are the basic from strategy and IR. Its firms performance different across time emerges versus industry structural characteristic. Combined uniqueness should define the firm strategic action. Resources are tangible and intangible. Are from unique internal resources and capabilities unique specification. Unik ini bisa unik dari perusahaan, bisa keunikannya, karakteristiknya yang tidak sama dengan yang lain, kombinasi atau ada basis for from strategy in IR. It's from performance difference across time emerges. Jadi eh, masing-masing kinerja performance dari perusahaan berbeda melintasi eh, waktu versus industri struktural karakteristik. Struktur dari karakteristik industri tersebut.
Resources inputs into a firm production process includes capital equipment, employee skills, attends high quality managers, financial condition. Basis for competitive advantage when resources are available, rare, costly to imitate, and non-substitutable. Internal from Pacific resources can be classified into three categories. Physical, things you can touch, feel tangible, human, people, or employees, organization capital relative to the firm itself. Capacity for asset resources to perform a task or activity in an integrative manner. Core competencies, a firm's resource and capabilities that serve as source of competitive advantage over its rival. Summary, a firm has superior performance because of unique resources and capabilities, and the combination makes them different and better than their competition, driving the competitive advantage. Oke, selanjutnya adalah visi misi. Vision uh, is picture of what the firm want to be, and in broad terms, what the ultimately wants to achieve. An effective vision statement is the responsibility of the leader who should work with others to form it. Foundation for the mission. Mission is specific business in which firm intend to compete and customers it intend to serve. More concrete than the vision. Stakeholders. Basic premise, a firm can effectively manage stakeholder relationship to get a competitive advantage and outperform its competitor. Stakeholders are both individual and groups. They can affect and are affected by strategic outcomes, performance a firm achieve. Firms are not equally dependent on all stakeholders. The three stakeholder groups, stakeholders, people who are affected by a firm performance and who have claim on its performance. Capital market stakeholders, shareholders, major supplier of capital. Product market stakeholders, primary customer, suppliers, source, community, unions. Organizational stakeholders, employees, manager, non-manager. Classification of stakeholders. Capital market. Expect return commensurate with risk accepted by investment. Higher the dependency relationship, the more direct and significant firms respond. Product market. Customers, buyer, host, communities, unions, organizational, the employee. Strategic leaders. People located in different parts of the firm using the strategic management process to help the firm reach its vision and mission. Decisive and committed to nurturing those around them. Organizational culture emerges from and sustained by leaders. Complex set of ideologies, symbols, and core values shared throughout the firm. Affect leaders their work, which in turn shapes culture, influence how to the firm conduct business. The work of effective strategic leaders are work through analysis, desire for accomplishment, tenacity. Must be able to think seriously and deeply about the purpose of the organization they
and our function they perform about strategies, tactics, and people, and about the important question they need to ask. Predicting outcomes, profit pools, PP, is anticipate their decision relative to DP. PP enters the total profit earned in industry at all points along the value chain. Rational approach used by firms to achieve strategic competitiveness and earn above returns AIR. Figure number 1.1, diagram of chapter relationship. Part 1, strategic management input. Part 2, strategic action, strategic formulation. Part 3, strategic action, strategic implementation. Part 4, cases. Oke, nah, the, ya baik, demikian untuk eh, materi pada kesempatan siang ini yang sudah sampaikan terkait dengan strategic management input, yaitu chapter 1, strategic management dan strategic competitiveness. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Selamat siang. Terima kasih.